saya ingin mengajak kita semuanya berhenti sejenak untuk mengenang sosok yang mungkin tidak setiap hari muncul di headline, tidak berada di layar depan, di panggung depan yang penuh dengan tepuk tangan dan sorak-sorai, tapi diam-diam ikut membentuk wajah keuangan Islam, lembaga pendidikan, dan kehidupan komunitas Muslim di Amerika Utara, dan mungkin bahkan di dunia. Beliau adalah guru saya yang saya ketemu di tahun 2013 di Triple IT di Herndon, Virginia. Sempat juga diajak ke rumahnya bersama teman-teman untuk barbekyuan bersama dan seharian di rumahnya berdiskusi, bercengkrama bersama teman-teman kolega dari Triple IT. Namanya adalah Dr. Muhammad Ya'qub Mirza, seorang ilmuwan fisika, pengusaha, dermawan yang wafat di awal Desember kemarin. Setelah juga seorang sahabatnya, mungkin sehari sebelumnya, juga meninggal, yaitu Profesor Abdul Aziz Sashedina, yang kemarin juga sudah kita bahas. Selamat datang di Shifa's Corner, pojok Shifa. Bersama, kita membaca dan merespon dunia. Nama beliau sering disebut bersama lembaga-lembaga besar seperti International Institute of Islamic Thought atau Triple IT di Herndon, Virginia, Amanah Mutual Funds di Amerika, dan berbagai institusi pendidikan dan filantropi yang hari ini dinikmati manfaatnya oleh ribuan bahkan jutaan orang. Shifa's Corner kali ini merupakan sebuah upaya kecil untuk mengucapkan terima kasih kepada seorang hamba Allah yang kaya tapi tetap rendah hati, sukses di dalam bisnis tapi tidak pernah melupakan amanah ilmu dan umat. Beliau adalah seorang diaspora, seorang imigran yang lahir di Karachi, Pakistan di tahun 1946. Meraih gelar Master of Science dari University of Karachi dan kemudian melanjutkan studi ke Amerika Serikat dan menyelesaikan PhD dalam bidang fisika serta MA di Teaching Science di University of Texas, Dallas pada pertengahan 70-an. Jadi sebelum kita mengenalnya sebagai tokoh keuangan Islam, sebenarnya beliau adalah seorang ilmuwan, seorang fisikawan yang terbiasa berpikir sistematis, teliti, detail, sekaligus visioner. Dan mungkin disinilah salah satu rahasia besarnya, kelebihannya, keistimewaannya, yang membawa ketelitian seorang ilmuwan ke dalam dunia bisnis, keuangan, dan filantropi. Bagi banyak sarjana dan aktivis di dunia, Triple IT di Herndon, Virginia adalah rumah intelektual bagi gagasan pembaharuan pemikiran Islam, pendidikan di masyarakat Muslim, dan integrasi ilmu. Tentu saja, ini biasanya diasosiasikan dengan salah satu tokoh besarnya, yaitu Ismail Raji Faruqi, yang merupakan tokoh intelektual di belakang maupun di depan layarnya. Ada juga salah satu pendirinya adalah Anwar Ibrahim, yang sekarang menjadi Perdana Menteri ke-10 di Malaysia. Dan salah satunya adalah Dr. Ya'qub Mirza, yang juga merupakan pendiri Triple IT dan berperan besar bukan hanya di level ide, tapi juga di level yang sering tidak terlihat, keberlanjutan finansial lembaga tersebut. Dalam pernyataan resminya di Triple IT setelah beliau wafat, beliau digambarkan sebagai seorang scholar, visionary leader, devoted servant of his faith and community, yaitu seorang ilmuwan, seorang pemimpin yang visioner, dan seorang devoted servant, seorang yang sangat devoted itu, yang sangat setia pada iman dan komunitas muslimnya. Seorang pelayan yang setia pada iman dan komunitasnya. Dan beliau sangat berjasa bukan hanya dalam pengembangan Triple IT, tapi juga memastikan keberlanjutan jangka panjang sebagai pusat keilmuan Islam dan pembaruan intelektual di Triple IT tersebut. Dan saya menjadi juga saksi hidup berpengalaman berinteraksi dengan beliau, mengajar di kelas, tekun, humble, sangat sederhana. Artinya apa peran beliau di Triple IT tersebut? Artinya ketika banyak orang sibuk di panggung depan, Dr. Mirza bekerja di belakang layar, menata investasi, mengelola aset, menghubungkan lembaga dengan para donatur, supaya riset, penerbitan, beasiswa, dan program pendidikan bisa berjalan berpuluh-puluh tahun.
bukan hanya 1-2 musim saja. Inilah wajah wakaf modern yang beliau jalankan. Tidak selalu berupa bangunan masjid, tetapi dalam bentuk infrastruktur keuangan yang tertata dan sistematis, yang menopang lembaga ilmu dan dakwah. Teman-teman, salah satu kontribusi yang paling dikenal dari Dr. Yaqub Mirza adalah perannya dalam Amanah Mutual Funds Trust yang biasa dikenal sebagai Amanah Funds. Di awal 80-an, ketika hampir tidak ada instrumen investasi yang jelas-jelas patuh pada syariah di Amerika, Dr. Yaqub Mirza ikut menggagas konsep reksadana dan saham syariah bagi Muslim di Amerika Serikat. Ia kemudian menjadi salah satu pendiri dan trustee di Amanah Mutual Funds tersebut dan bertahun-tahun menjadi ketua dewan yang mengawasi dana investasi tersebut. Hari ini, Amanah Mutual Funds dikenal sebagai salah satu pelopor keuangan Islam di Amerika Utara, mengelola aset miliaran dolar dengan prinsip screening syariah, menghindari riba, alkohol, judi, dan sektor-sektor haram, serta menjaga struktur keuangan yang etis. Bagi kita, ini pelajaran yang juga penting. Kegelisahan sederhana tentang pertanyaan bagaimana Muslim bisa berinvestasi secara halal di Amerika, di tangan orang seperti Dr. Yaqub Mirza berubah menjadi institusi nyata yang hari ini dinikmati generasi demi generasi. Kami waktu itu sekitar 13 atau 15 orang di tahun 2013 itu juga disarankan membuka rekening di Amanah Mutual Fund, Amanah Fund ini tadi, berinvestasi di sana, tapi ya saking awamnya tentang dunia investasi, tidak semuanya melakukannya, termasuk saya. Tidak hanya di bidang keuangan syariah, beliau juga presiden dan CEO dari Sterling Management Group, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang investasi, mergers dan acquisitions, dan manajemen portofolio. Dari pengalaman lebih dari 4 dekade di dunia investasi saham dan bisnis, ia tidak hanya membangun kekayaan pribadi, tapi menggunakan pengetahuan itu untuk mengarahkan dana ke proyek-proyek yang bermanfaat bagi umat. Ia mendirikan dan memimpin sebuah center juga yang sangat penting, Center for Islam in the Contemporary World, CICW, di Shenandoah University. Sebuah pusat studi yang fokus pada pemahaman Islam dan Muslim dalam konteks dunia kontemporer. Selain itu, beliau duduk di berbagai dewan universitas, yayasan, lembaga keuangan Islam, hingga inisiatif Muslim Filantropi di Indiana University yang memiliki school tersendiri, menawarkan program master sendiri, menerbitkan jurnal sendiri. Sangat aktif lembaga ini. Memberi pelatihan fundraising ke kampus-kampus di seluruh dunia. Beberapa waktu lalu juga Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bekerja sama dengan mereka. Semua ini memperlihatkan satu pola yang sangat konsisten. Dimanapun beliau berada, ia selalu mencoba menghubungkan dunia uang dengan dunia ilmu, pendidikan, dan pelayanan umat. Kalau kita berhenti sampai di sini, kita hanya melihat Dr. Yaqub Mirza sebagai pengusaha sukses dan arsitek finansial saja. Tapi bagi para sahabat dan lembaga-lembaga yang menulis kenangan tentang beliau, mereka menggambarkannya dengan kata-kata seperti sincere, humble, penuh dengan takwa, dermawan, senang bekerja dalam diam. Ia menulis buku 5 Pillars of Prosperity, 5 pilar kesejahteraan, Essentials of Faith-Based Wealth Building, yang hal-hal mendasar untuk membangun kekayaan berdasarkan iman, berdasarkan faith gitu. Yang menjelaskan 5 pilar, yaitu earning, saving, investing, spending, dan giving. Mencari, menyimpan, menginvestasikan, membelanjakan, dan memberi. Semuanya dalam bingkai nilai-nilai iman. Bagi Dr. Yaqub Mirza, kekayaan bukan sekedar berapa banyak yang kita punya, tapi seberapa amanah kita dalam mengelolanya. Apakah cara mencarinya halal? Apakah cara mengembangkannya etis dan adil? Dan seberapa besar porsinya kembali kepada masyarakat dalam bentuk filantropi? Karena itu tidak berlebihan kalau kita menggambarkan beliau sebagai sosok yang kaya tapi humble,
Yang menjadikan kaya bukan identitas yang ia pamerkan, melainkan alat untuk melayani orang lain. Satu dimensi lain yang sangat penting dari Dr. Yaqub Mirza adalah kecintaannya pada keilmuan Islam dan pendidikan. Dari Triple IT di Herndon, hingga CICW di Shenandoah, hingga berbagai program beasiswa, konferensi, riset yang ia dukung, langsung atau tidak, kita melihat pola yang sama. Harta diarahkan untuk membangun institusi ilmu, bukan hanya proyek sesaat. Ia paham bahwa kalau ingin perubahan yang bertahan lama, kita butuh kurikulum, pusat riset, jurnal, generasi sarjana baru. Maka di belakang banyak program akademik sering ada nama beliau sebagai donatur, penasihat, atau penggagas. Bahkan saya punya pengalaman pribadi ketika saya kesulitan keuangan untuk menyelesaikan program PhD saya di Indiana University, saya diberi scholarship atau fellowship penulisan disertasi selama 1 tahun di Triple IT. Tentu saja tidak bisa dilepaskan dari tangan dingin seorang Dr. Yaqub Mirza. Disinilah letak keindahan filantropinya, bukan hanya memberikan sedekah konsumtif, tapi membangun ekosistem ilmu yang terus berputar dan melahirkan manfaat baru. Ketika kabar wafat Dr. Yaqub Mirza mulai menyebar di awal Desember kemarin, ucapan duka datang dari berbagai penjuru dunia. Dari lembaga-lembaga Islam, komunitas keuangan syariah, dari universitas-universitas, dan orang-orang yang biasa yang pernah disentuh hidupnya oleh kebaikan beliau. Sebagian menyebutnya sebagai arsitek keuangan Islam di Barat. Sebagian lain menyebutnya sebagai quiet architect of modern Muslim institutional life. Arsitek sunyi yang bekerja tanpa banyak sorotan, tetapi jejaknya terasa di banyak lini. Beliau meninggalkan istri, seorang anak cucu, keluarga besar yang sangat mencintainya, serta lingkaran luas sahabat, kolega, murid yang terus akan mendoakannya. Saya melihat sendiri bagaimana keluarganya, meskipun tadi itu dengan berbagai kekayaan yang dimiliki, hidupnya sederhana. Istrinya bahkan menjaga atau mempunyai sebuah outlet, barang-barang second, barang-barang thrift, untuk disedekahkan untuk mereka yang tidak berpunya di Virginia. Kebetulan kami pernah berkunjung ke outlet tersebut, juga ke rumahnya. Putranya seorang akademisi di bidang tafsir, di bidang studi Islam, dan baru saja menerbitkan sebuah buku yang sangat penting, sangat bagus, judulnya The Islamic Mary, namanya Dr. Yunus Mirza. Nah, apa saja pelajaran-pelajaran yang dapat kita pelajari dari kehidupan seorang Dr. Yaqub Mirza ini? Mungkin sebagian dari kita tidak akan pernah memimpin sebuah perusahaan investasi sebesar Dr. Yaqub Mirza. Tidak pernah mengelola dana miliaran dolar bahkan. Tapi semangatnya bisa kita tiru. Serius dalam menuntut ilmu. Kita lihat tadi dari Karachi, saya kebetulan pernah ke Karachi, bagaimana kehidupan di sana yang sangat juga sederhana masyarakatnya. Mungkin kalau dibandingkan dengan Indonesia itu agak di belakang sekian tahun gitu ya. Dari sana, tapi beliau sangat serius, tekun dalam menuntut ilmu di bidang sains, bidang ekonomi, dalam studi Islam, lalu menghubungkannya dengan kebutuhan umat. Mencari rezeki dengan cara yang halal dan tidak berhenti pada cukup untuk diri sendiri, tapi naik kelas menjadi bagaimana rezeki ini bisa menguatkan orang lain. Membangun institusi sekecil apapun, perpustakaan komunitas, mudah-mudahan melalui perpustakaan seperti Wonder Home Library ini, beasiswa sesederhana, kelas-kelas pengajian yang rutin diadakan, lembaga yang mempertemukan ilmu dan aksi sosial, menjaga rendah hati. Meskipun Allah membuka pintu kekayaan, tapi tetap rendah hati. Dr. Yaqub Mirza menunjukkan bahwa seorang muslim bisa menjadi sangat berhasil di dunia profesional, namun tetap setia menjadikan iman sebagai kompas utama dan menjadikan filantropi sebagai cara untuk bersyukur. Di Shifas Corner kali ini, mari sama-sama kita tutup dengan menghadiahkan doa untuk almarhum. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Ya Allah, ampunilah beliau, rahmatilah beliau, muliakan kedatangannya di sisimu, luaskan kuburnya, dan terima semua amal
ilmunya sebagai sedekah jariah yang pahalanya terus mengalir. Dan untuk kita semuanya, semoga Allah mengizinkan kita menjadi mirza kecil atau mirza-mirza berikutnya yang juga dapat melahirkan legasi-legasi jariah-jariah kita sendiri. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di Shifas Corner berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.